Halo Sobat Traveler, ketemu lagi dengan Arif di channel Arif Bos. Kita lanjutkan pembahasan terkait dengan Ijen series. Kalau kemarin kita sudah membahas terkait dengan kawasan Ijen, di mana Ijen tutup setiap awal bulan di minggu pertama di hari Jumat. Kalau saat sekarang kita akan membahas bagaimana cara menuju ke puncak Ijen dari area parkir sampai puncak tanpa harus capek. Ikuti terus di channel Arif Bos. Sobat Traveler, pastikan stay tune di channel Arif karena akan sangat banyak informasi yang sangat diperlukan ketika Anda menuju ke kawasan Gunung Ijen atau umumnya menuju ke kawasan Banyuwangi. Jadi Sobat Traveler yang sudah datang ke kawasan Gunung Ijen, banyak dari orang-orang yang menuju ke Gunung Ijen tidak tahu rute yang harus mereka capai. Rute seberapa panjang pendakian dan bagaimana kondisi kemiringan dari kawasan di lereng Gunung Ijen. Jadi Sobat Traveler, dari area parkir kita sampai di kawasan bibir Kawah Ijen itu kurang lebih jaraknya di angka sekitar 3,4 km. Selanjutnya biasanya untuk wisatawan mereka masih harus naik lagi menuju ke Sunrise Point, melihat kapan sunrise ini paling bagus. Itu ya jarak yang harus mereka tempuh. Nanti akan kita kupas di video selanjutnya. Yang perlu diketahui Sobat Traveler semuanya, jarak di angka 3,4 km itu bukan semuanya landai atau semuanya nanjak. Kurang lebih jika diambil rata-rata, tanjakan yang ada di kawasan trekking Ijen mulai dari area parkir sampai bibir kawah itu kurang lebih di angka sekitar 2 km saja. Sedangkan untuk jalur flatnya itu di angka sekitar 1,4 km. Yang paling penting untuk Sobat Traveler yang sudah datang dari kawasan Jakarta dengan tiket pesawat mahal, dengan hotel juga hotel berbintang yang harus mengeluarkan biaya mahal, sangat disayangkan ketika menuju ke kawasan Gunung Ijen ternyata sampai setengah perjalanan atau baru naik di kawasan Gunung Ijen sudah sangat capek dan memutuskan untuk kembali lagi. Itu sangat disayangkan dan mudah-mudahan tidak terjadi untuk Sobat Traveler setelah melihat video yang saya unggah saat sekarang. Jadi di Sobat Traveler, di kawasan Gunung Ijen itu ada yang namanya ojek gunung atau yang biasa kita sebut sebagai troli. Itu ketika Anda sampai di area parkir Ijen, sangat banyak troli atau gerobak yang sudah dilapisi dengan spon. Ada beberapa gerobak yang hanya besi-besi saja. Jadi ada dua jenis troli di kawasan Ijen. Satu troli yang tidak dilapisi dengan busa atau spon itu mereka adalah murni penambang yang akan mengambil sulfur atau belerang di kawasan Kawah Ijen. Sedangkan troli yang kondisinya ada sponnya, berwarna-warni, empuk dan bisa buat selonjoran itu adalah ojek gunung atau yang biasa disebut sebagai troli wisatawan. Jadi Sobat Traveler, dari kawasan area parkir sampai puncak Ijen untuk mereka yang membutuhkan jasa troli mereka ada di sana. Mereka ada di sana dengan rata-rata harga yang ditawarkan adalah di angka Rp800.000 mulai dari area parkir sampai puncak Ijen kembali lagi ke area parkir itu di angka Rp800.000. Selanjutnya nantinya silahkan digunakan keahlian tawar-menawarnya. Mereka juga akan melihat kondisi berat badan wisatawan yang menghendaki jasa mereka. Jikalau memang kondisinya benar-benar langsing atau benar-benar sangat mudah dikondisikan oleh para penambang, biasanya juga bisa kok harga itu turun atau nantinya bisa nego. Selanjutnya Sobat Traveler, banyak dari traveler yang datang ke Ijen mereka pengen menaklukkan Ijen terlebih dahulu. Mereka jalan dulu selang 1 kilo ternyata sudah tidak kuat dan pengen menggunakan jasa troli, tinggal hitung saja. Jika di awal, mulai awal sampai akhir sampai turun lagi di harga 800, silahkan dinego seberapa harganya. Andai kata yang paling nyaman adalah tetap menggunakan guide-nya, karena guide yang akan tahu sudah berapa kilo jalan yang Anda tempuh, sudah berapa banyak, dan kemungkinan besar memang guide-guide punya nomor telepon atau punya kenalan untuk troli-troli yang ada di kawasan Gunung Ijen. Jadi memang yang paling aman tetap menggunakan jasa guide yang ada di kawasan Gunung Ijen ataupun guide yang ada di kawasan Banyuwangi. Jadi andai kata butuh guide bisa kontak saya, andai kata menghendaki untuk konsultan terkait dengan trip menuju ke Ijen dan lain-lain, bisa kontak saya. Nanti nomor saya akan saya cantumkan di bio dan sebagainya. Selanjutnya Sobat Traveler semuanya, troli ini sangat aman.
Karena kanan kiri dari roda yang ada di troli ini sudah dilengkapi dengan rem. Jadi posisinya ketika sobat traveler semuanya datang untuk menggunakan troli ini untuk menuju ke Puncak Ijen, nantinya ketika naik satu troli ini yang mendapatkan tamu sobat traveler semuanya nanti akan memanggil troli yang lain, bukan untuk membawa trolinya tetapi digunakan jasanya untuk penarik. Melihat kondisi dari si tamu besar kecilnya, nantinya jumlah penarik akan berpengaruh. Setiap kali troli itu pasti yang dorong satu orang, yang narik bisa 2 orang, bisa 3 orang, tergantung dari seberapa besar tamu yang dibawa. Itu satu. Yang kedua sobat traveler semuanya, ketika sudah di puncak, nyamannya kalau sudah menyewa jasa troli, si pemilik troli ini akan dengan setia mendampingi bapak ibu semuanya. Jadi sobat traveler yang sudah ada di puncak akan selalu didampingi, dibantu mengambilkan gambar agar nantinya bapak ibu ketika turun tidak salah naik troli yang lain. Itu satu. Yang kedua sobat traveler semuanya, yang paling banyak memang orang-orang yang sudah menaklukkan Ijen, turunnya mereka menggunakan jasa troli. Karena memang ketimbang naik dengan turun sebenarnya jauh lebih capek, rasa sakit atau kaki itu adalah ketika turun. Jadi troli-troli yang memang awalnya naik ke Puncak Ijen itu mereka tidak mendapatkan tamu, mereka tetap akan naik. Mereka tetap akan naik ke puncak dengan harapan nantinya ketika turun akan ada rezeki buat mereka. Ketika turun dari kawasan Puncak Ijen menuju ke area parkir, biasanya harga yang ditawarkan adalah Rp300.000. Tetapi keahlian negosiasi dari guide yang Anda bawa ataupun Anda sendiri biasanya di angka 250 atau 200.000 pun biasanya akan sudah diberikan kepada wisatawan yang mau menggunakan jasa mereka. Itu sobat traveler semuanya. Jadi untuk troli itu monggo nantinya pastikan dan konsultasi sama guide-nya. Jadi sobat traveler yang perlu diketahui, troli ini benar-benar aman, benar-benar stoknya banyak itu ketika di weekday. Jadi konsultasi sama guide-nya ketika weekday tanpa harus memesan pun, insya Allah akan selalu ada troli untuk Anda ketika menghendaki jasanya. Ketika naik dan sebagainya pasti ada. Tetapi ketika di weekend atau di hari-hari besar, tetap konsultasi kepada pemandunya. Konsultasi kepada pemandunya agar nantinya andai kata memang jumlah wisatawan yang datang banyak, biasanya troli ini akan habis. Jadi kalau memang dari rumah sudah pengen menuju ke kawasan Gunung Ijen menggunakan jasa troli, pastikan minta tolong kepada pemandunya untuk dipesankan troli buat Anda semuanya. Yang paling penting sobat traveler semuanya, ketika diceritakan terkait dengan Ijen itu tidak hanya cantik, tetapi Ijen itu benar-benar unik. Kawahnya, Blue Fire, belerang, penambang, troli dan medannya semuanya menghasilkan sebuah cerita tersendiri yang beda dari kawasan yang lain. Maka dari itu kalau menuju ke Banyuwangi jangan lupa tetap harus disempatkan, harus diagendakan menuju ke Ijen. Terima kasih sobat traveler semuanya. Stay tune di channel Arif terus. Jangan lupa like, subscribe dan share jika bermanfaat, dan sampai ketemu di video berikutnya.